Ya, jadi saya waktu lihat thumbnail ya, ramalan Tony Daud, saudaraku, saya jadi ingat Mbak Yu gitu ya. Ramalan Mbak Yu yang sudah meninggal. Kok jadi mirip ya? Ya kan? Nah, makanya saya tertarik untuk mengedukasi kita ya, saudaraku. Nah, topik ini membahas tentang menguji ramalan Tony Daud yang beberapa waktu terakhir ini cukup viral. Ya, cukup viral. Ramalan yang cukup spesifik. Ya, ramalan cukup spesifik menyebut nama bulan. Ya, dan juga apa yang akan terjadi pada bulan Februari. Nah, kenapa saya tanggapi? Karena ini tanggal 31 Januari dan besok itu tanggal 1 Februari. Dan saya perhatikan juga ada beberapa channel yang begitu meresponi dengan serius ramalan ini, sehingga mereka menguploadnya kembali, bahkan ada yang countdown atau menghitung mundur ya. Menghitung mundur, 5 hari lagi Februari. 3 hari lagi Februari. Mungkin hari ini ada yang 1 hari lagi ya, Februari. Jadi ramalan itu sudah menimbulkan suatu respon yang tanda kutip luar biasa. Sehingga sampai ada yang countdown semacam itu. Seolah-olah besok ini akan terjadi suatu ledakan apa begitu ya. Si malaikat maut mulai beroperasi dan mungkin sesuatu yang buruk akan segera terjadi yang belum bisa kita bayangkan seperti apa. Apakah seperti puncak corona tahun lalu dan lain sebagainya ya. Nah, saya sebenarnya ingin share kalau tidak ada gangguan sinyal, tapi sepertinya sinyal kurang bersahabat. Saya ingin share videonya, maksudnya video ucapan Tony Daud itu tentang Februari ya, dalam suatu obrolan di Zoom ya, bersama kalau tidak salah ada namanya Pak Thomas ya kalau tidak salah. Lalu di situ beliau mengatakan di gambar latarnya itu gambar malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa. Jadi kita ngelihatnya aja udah ngeri ya. Ngelihatnya aja udah ngeri. Dan dikatakan bahwa siap-siap Februari akan terjadi sesuatu. Lalu ada yang bertanya, apakah malaikat maut akan diutus Februari? Belum tahu juga. Tapi dia sudah pasang gambar malaikat maut, tapi ditanya apakah malaikat maut akan diutus dan beroperasi pada bulan Februari, belum tentu juga gitu loh ya. Nah, jadi saya ingin respon ini dalam rangka mengedukasi orang Kristen, anak-anak Tuhan, bagaimana sebaiknya kita bersikap kalau ada ramalan-ramalan yang model seperti itu ya. Saya sebenarnya belakangan ini jarang upload video dan juga jarang menanggapi karena ada beberapa kesibukan tertentu, tapi saya lihat ramalan ini jadi agak mengusik dan mengganggu mata ya. Tiap kali scroll ngelihat 5 hari lagi Februari, 3 hari lagi Februari. Jadi ada tertarik ya untuk menanggapi, untuk mengedukasi bagaimana sikap orang Kristen menghadapi ramalan-ramalan semacam ini. Ya. Nah, tanggapan yang pertama adalah kita back to the Bible ya, semua sumbernya dari Alkitab. Tanggapan yang pertama adalah orang Kristen kalau menerima ramalan-ramalan seperti itu, jangan langsung telan bulat-bulat ya atau re-upload ya seperti itu yang berpotensi menghembuskan atau membesarkan ketakutan lebih daripada iman ya. Nah, ayatnya saya ingin bacakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 21 ya. Di situ dikatakan janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat.
ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi sikap kita kalau ada hamba Tuhan, katakanlah hamba Tuhan seperti Tony Daud, yang menyampaikan entah apa, bisa disebut itu ramalankah, atau ada yang menganggapnya nubuatankah, ya seperti itu, maka sikap kita itu adalah satu, jangan anggap remeh kata firman Tuhan ini. Ya mungkin saja benar Tuhan menyampaikan suatu pesan lewat dia. Tetapi jangan juga ditelan bulat-bulat tanpa meng-cross-check-nya dengan Alkitab. Ya, sehingga firman Tuhan katakan bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang terbaik. Ya, harus diuji. Ya, bagaimana mengujinya? Nah, apakah ramalan dan nubuatan itu dia menciptakan rasa takut melebihi iman? Ya, atau justru membangkitkan iman lalu melebihi rasa takut yang digambarkan di belakang layar Pak Tony di Zoom itu, malaikat yang maut seperti itu. Mana yang lebih ngefek? Rasa takut atau iman? Makanya firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang terbaik. Ya, jadi harus diuji, jangan dipercaya begitu saja, diteruskan, disebarkan gitu ya. Ya, mungkin saja orang lebih takut. Kita sedang tanpa kita sadari, kita sedang menyebarkan ketakutan. Dan bukan suatu iman dan kepercayaan daripada orang Kristen. Ya, jadi sikap kita menghadapi ramalan seperti itu adalah ujilah. Tes, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang terbaik. Bukan karena dia memang punya karunia itu atau latar belakangnya yang dulu adalah seorang dukun sakti, kemudian kita auto percaya gitu loh. Auto telan bulat-bulat tanpa di cross check dengan firman Tuhan, tanpa diuji terlebih dahulu. Jadi sikap kita sebagai orang Kristen pertama adalah ujilah segala sesuatu dan peganglah yang terbaik. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua di dalam Kolose, ya, supaya kita jadi orang Kristen tuh yang dewasa dan bijaksana ya. Yang kedua adalah Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 19. Ya, perhatikan saya baca ya. Di sini dikatakan bahwa karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ya, satu aturan tradisi Yahudi pada waktu itu. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ya, jadi jangan sampai waktu itu ya, konteksnya ini adalah pada waktu itu jangan sampai Taurat itu ya jadi menghambat iman orang Kristen di jemaat di Kolose, kira-kira begitu ya. Karena itu hanyalah bayangan dari apa yang harus terjadi digenapi dalam Yesus. 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi tadi yang pertama adalah ujilah segala sesuatu, kata firman Tuhan. Yang kedua adalah jangan berkanjang kepada penglihatan-penglihatan. Jangan membangun dasar iman kita itu hanya berdasarkan penglihatan-penglihatan. Ya, iman kita jangan didasarkan kepada penglihatan, apalagi penglihatan yang membangkitkan rasa takut melebihi iman. Ya, orang Kristen harus dewasa dan bijaksana, jangan telan bulat-bulat, jangan percaya begitu saja. Ya, pertama tadi ujilah segala sesuatu, yang kedua jangan berkanjang kepada
penglihatan. Ya, dasar iman kita haruslah firman Tuhan, bukan penglihatan. Kalau ada penglihatan tertentu, cross check kepada Alkitab. Apakah itu sejalan dengan Alkitab? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Jangan mudah percaya. Jangan berkanjang kepada penglihatan. Ya. Nah, kemudian yang berikut. Ya. Pak Tony Daud juga sering mengatakan bahwa saya bukan nabi. Ya, saya bukan nabi, saya hanya Pak Pos. Ya, entah dimaksudkan untuk merendahkan diri atau seperti apa. Tetapi kalau dia bukan nabi, tapi bisa berani meramal, tapi menyebut dirinya Pak Pos. Ya, Pak Pos itu kan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diantar. Apa yang dikirim itu yang diantar, peduli amat apa isinya. Bom pun diantar, kan begitu. Jadi tidak mengatakan bahwa dia bukan nabi, tapi menyampaikan sesuatu seperti seorang nabi. Lalu apa tujuannya mengatakan saya hanya Pak Pos? Jadi orang bisa menganggap bahwa dia menyebarkan suatu penglihatan yang menimbulkan rasa takut, kemudian dia berkata, saya hanya Pak Pos, saya tidak bertanggung jawab atas itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Seorang penginjil bertanggung jawab atas pengajarannya. Seorang pendeta bertanggung jawab atas apa yang keluar dari mulutnya. Seorang nabi, walaupun itu pesan Tuhan, dia ikut bertanggung jawab atas apa yang disampaikan. Mungkin dia akan ditolak, mungkin dia ditangkap. Istinya dia tidak bisa cuci tangan, hanya karena itu disuruh dan dia harus lakukan. Ya, seperti itu. Jadi, menyampaikan sebuah ramalan selayaknya seorang nabi, tetapi mengatakan bahwa saya hanya Pak Pos. Artinya, silakan takut, saya tidak bertanggung jawab. Silakan takut, saya pokoknya nyampaikan apa yang saya lihat, saya tidak bertanggung jawab atas rasa takut kalian. Akibat dari apa yang saya sampaikan ini, saya tidak bertanggung jawab, pokoknya saya cuma Pak Pos. Ya, nggak bisa seperti itu ya, saudaraku. Jadi kitanya harus bijaksana dan dewasa, ya. Nah, harusnya menurut saya ya, apalagi kalau beliau itu disebut evangelis Tony Daud, apakah itu gelar yang diberikan atau dia sendiri yang mengakui sebagai penginjil. Penginjil itu menyampaikan kabar baik ya. Kabar baik itu membangkitkan iman dan bukan menyebarkan rasa takut. Ya, kalau dikatakan bahwa Februari malaikat maut beroperasi kemudian itu dikaitkan dengan corona atau omikron, bukankah sudah diprediksi juga oleh ilmuwan, oleh pemerintah ya, supaya berjaga-jaga terhadap varian baru dan lain sebagainya, tanpa artinya pemerintah aja cara menyampaikannya itu dengan tanpa mengurangi konten daripada berita itu, tetapi tetap mendorong warga untuk waspada, optimis, berhati-hati, tapi tidak takut, kan begitu. Ya. Nah, jadi maksudnya kalau yang dimaksud malaikat maut akan beroperasi itu dikaitkan dengan corona dan juga omikron, pemerintah juga udah mengatakan ya, nggak harus pakai gambar malaikat maut yang orang takut lalu hitung mundur, countdown 5 hari lagi, 3 hari lagi Februari. Seolah-olah besok 00 memasuki Februari itu akan ada apa gitu loh. Ya, yang membuat orang ketakutan gitu loh. Harusnya bukankah kita membangkitkan iman daripada umat Tuhan? Ya, karena ada firman Tuhan ya di dalam 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5. Oke. Di situ dikatakan begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita.
Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya, musuh daripada iman itu adalah ketakutan. Siapa yang menyebarkan ketakutan tanpa dia sadari dia sedang membunuh iman. Ya, sehingga ketakutan akan lebih kuat dan iman semakin gugur. Sedangkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 mengatakan bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman itu mengalahkan dunia. Iman bisa memindahkan gunung. Ya, itulah yang mengalahkan dunia. Mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, itulah dasar iman kita dan itulah yang mengalahkan dunia. Kenapa kita harus takut kepada malaikat maut dan kehilangan iman kita? Kenapa kita harus menampilkan gambar malaikat maut? Ya. Lalu orang countdown, hitung mundur ketakutan besok apa nih pukul 00 Februari ini. Apa yang akan terjadi? Ya, iman mengalahkan dunia. Iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui salib, darahnya, kematian, dan kebangkitannya. Bahkan orang Kristen, anak-anak Tuhan sudah diberi kuasa otoritas untuk mengusir setan-setan di dalam nama Yesus. Menginjak ular dan kalajengking, menahan kekuatan musuh. Iman harus kita kobarkan. Iman yang harus kita sebarkan, yang kita teguhkan. Bukan ketakutan. Dengan mengatakan ini saya mengcounter apa yang dikatakan Pak Tony Daud. Dalam nama Yesus, saya patahkan semua ramalan-ramalan yang menimbulkan rasa takut atas umat Tuhan, atas penduduk Indonesia. Saya patahkan semuanya di dalam nama Yesus. Saya patahkan semuanya di dalam nama Yesus. Malaikat maut tunduk kepada otoritas anak-anak Tuhan. Malaikat maut tunduk kepada kuasa nama Yesus, kuasa darah anak domba Allah. Ya, jadi saya waktu lihat thumbnail ya ramalan Tony Daud, saudaraku, saya jadi ingat Mbak Yu gitu ya. Ramalan Mbak Yu yang sudah meninggal. Kok jadi mirip ya? Ya kan? Nah, makanya saya tertarik untuk mengedukasi kita ya, saudaraku, supaya kita sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita harus spread the word, spread faith, menyebarkan iman, mengobarkan iman, bukan ketakutan. Karena musuh iman adalah ketakutan. Ya, saudaraku. Ya, jadi iman mengalahkan dunia. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang sedang menonton atau yang akan menonton, kuatkan iman saudara. Jangan takut. Karena iman kita dalam Yesus mengalahkan dunia. Yang berikut, 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Di situ dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Allah di dalam kita, roh Kristus dalam kita jauh lebih besar dan powerful dari roh apapun yang ada di dalam dunia, sekalipun dia adalah roh penjabut nyawa, malaikat maut atau apapun. Roh di dalam kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, daripada malaikat maut sekalipun. Ya, kita berasal dari Allah, anak-anakku, kata firman Tuhan. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadi beda penekanannya maksud saya ya. Tidak usah kita besarkan si malaikat maut.
itu nggak diundang juga memang kerjaannya begitu kan. Kenapa harus dibesar-besarkan? Bukankah harusnya kita membagikan iman, menguatkan iman, ya, meneguhkan iman, ya, saudaraku. Ya, jadi orang Kristen Indonesia harus bijak dewasa dalam menghadapi berbagai ramalan-ramalan. Ujilah segala sesuatu. Pertama tadi, ya. Kemudian jangan berkanjang kepada penglihatan-penglihatan. Kemudian bangkitkan iman karena iman mengalahkan dunia. Lalu yang berikut adalah roh, percaya roh dalam kita lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Ya, dan yang terakhir, ya, di dalam Lukas pasal 10, Lukas pasal 10 ayat 20. Ya, ini kisahnya adalah setelah murid-murid kembali dari pelayanan setelah diutus oleh Yesus berdua-dua. Mereka datang dan melapor bahwa, ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. 18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. 20, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi, kalaupun katakanlah roh-roh jahat, setan-setan itu takluk kepada kita, sebagaimana yang disaksikan oleh Pak Tony Daud, ya, yang mungkin merasa bahwa beliau adalah punya karunia khusus di dalam pelayanan seperti itu. Tetapi sini firman Tuhan katakan, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ya, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Jadi, nama terdaftar di sorga, punya keyakinan keselamatan, dan menyadari bahwa pelayanan itu karena kasih karunia, lebih penting daripada kebanggaan karena roh-roh itu takluk kepada kita. Kedua juga adalah bahwa kita harus lebih bangga dan bahagia kalau dalam pelayanan kita itu, apapun modelnya, orang-orang itu diselamatkan, mengenal Yesus. Bukan kita jadi sentral pusat dari pelayanan itu, tetapi nama Yesus yang ditinggikan dan orang dibawa kepada Yesus, dan orang lahir baru menerima Yesus. Itulah makna daripada ayat ini. Waktu murid-murid bangga karena roh-roh takluk kepada mereka, Yesus ingatkan, kalian harus lebih bangga, satu, karena nama kalian tercatat dalam kitab kehidupan, dan orang-orang yang kalian layani pastikan mereka juga namanya terdaftar dalam kerajaan sorga. Karena mujizat terbesar itu adalah keselamatan seseorang, bukan hanya sekedar lepas dari setan, dibebaskan dari roh jahat gitu, tetapi nyawanya diselamatkan. Hidupnya dibebaskan dari dosa dan memiliki keyakinan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang terpenting. Saudaraku, ya. Nah, beliau kan sering menceritakan bagaimana dulu dia menjadi pengawal istana, ya, mungkin dalam arti di hire khusus untuk mengcounter santet-santet terhadap pemerintah atau apalah, kurang tahu juga, tetapi itu biasa disinggungnya. Nah, masalahnya mereka itu mengenal Yesus atau tidak lewat pelayanan yang dilakukan pada waktu itu, atau kita lebih dikenal sebagai semacam dukun Kristen gitu ya. Dukun Kristen sehingga selalu di-hire untuk mengcounter santet
bukan karena kita ini penginjil dan hamba Tuhan atau seorang evangelis atau pendeta. Mereka mengundang itu dalam kapasitas sebagai apa? Seorang penginjil, hamba Tuhan, atau seorang yang dianggap punya kuasa mengusir setan karena dulu latar belakangnya seperti itu, sehingga lebih dikenal sebagai apa, tanda kutip, dukun Kristen atau seperti apa. Ya. Nah, jadi ini harus kita garis bawahi dan kita perhatikan. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ya, melayani karena kasih karunia. Kalau ada setan yang lari dari seseorang, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, bukan karena kita. Kemudian orang itu harus mengenal Yesus. Maka berhasillah pelayanan kita tersebut. Ya, nama orang itu tercatat dalam kitab kehidupan, nama kita pun tercatat dalam kehidupan. Karena semuanya karena kasih karunia. Ya, nah kira-kira itu ingin saya tanggapi. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Ya, dan ini untuk mengedukasi orang Kristen. Saya sudah bilang di awal, tujuan ini adalah untuk mengedukasi orang Kristen dalam menghadapi nubuatan-nubuatan atau ramalan-ramalan, apalagi yang menyebut secara spesifik tanggal bulan. Ya, harus bijaksana, dewasa. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama, ujilah segala sesuatu, pegang yang terbaik. Jangan telan bulat-bulat. Kemudian yang kedua, jangan berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Yang ketiga, kita harus menyebarkan iman, bukan ketakutan atau gambar malaikat maut. Karena iman mengalahkan dunia. Yang keempat, roh dalam kita lebih besar. Dari roh apapun yang ada dalam dunia ini, jangan takut menghadapi Februari. Apapun yang terjadi, Tuhan menyertai kita. Ada perlindungan Tuhan bagi setiap orang yang berharap, percaya kepada Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus. Dan jangan bangga karena roh-roh takluk kepada kita, tapi banggalah karena nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, dan nama orang-orang kita layani juga tercatat dalam kehidupan, karena mereka bukan sekedar mengalami mujizat dari pelayanan kita, tetapi juga menyerahkan hidup mereka untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka memiliki hidup yang kekal. Demikian topik kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. God bless you.